Terus ya, perkembangan Omron. Jadi kenapa sih masyarakat itu berkembang? Intinya ada dua variabel. Yang pertama karena manusia itu punya intelektualitas, dan yang kedua manusia itu punya hayawaniyah, punya daya kehewanan. Jadi punya hawa nafsu, punya hasrat. Itu yang bikin manusia itu selalu muter berkembang. Dikasih A pingin B, dikasih B pingin C, dikasih A pingin, sudah jadi kota pingin kayak desa, sudah desa pingin kayak kota, dan selalu begitu. Kenapa? Karena manusia punya akal, dia punya intelektualitas, dan dia punya hawa nafsu. Itulah khasnya manusia. Jadi enggak kemerungsung ambisi dok, tapi ada kendali namanya akal, intelek. Juga enggak bersih pakai akal aja, tapi juga ada ambisi-ambisi. Dan itulah yang bikin hidupnya manusia dinamis. Meskipun para filosof yang kemarin kita bahas semuanya bilang akalnya yang harus merajai. Tapi kalau di Ibnu Khaldun, seringkali yang terjadi sebenarnya adalah yang duluan gerak itu nafsunya, hasratnya, hayawaniyahnya. Kamu ingin atau tidak ingin dulu, baru akalmu kerja untuk menjustifikasi ingin dan tidak inginmu. Itu dalam cermatannya Ibnu Khaldun. Kamu mau atau tidak mau dulu, baru terus akalmu cari alasan kenapa kok kamu mau, kenapa kamu nggak mau. Kamu suka apa nggak suka dulu, baru yang rasional-rasional belakangan. Kenapa kamu Jokowi atau kenapa kamu Prabowo? Itu coba, mesti karena kamu pada awalnya sudah condong, sudah cenderung, sudah suka atau sudah tidak suka. Argumennya kamu cari belakangan. Argumen yang tidak cocok kamu buang, yang cocok, nah benar itu, benar itu mesti gitu. Tapi yang tidak cocok, ini pencitraan, ini fitnah, ini black campaign. Tapi ketika cocok sama kamu, loh kan, apa aku bilang, loh kan, harus gitu. Dan manusia selalu begitu. Bahkan berhadapan dengan Quran, dengan dalil kan juga gitu. Quran juga kamu pilih-pilih yang sesuai kepentinganmu. Yang Jabariyah milih ayat-ayat Jabariyah, yang Qadariyah milih ayat-ayat Qadariyah. Yang NU cari ayat-ayat pro NU, yang Muhammadiyah cari ayat-ayat pro Muhammadiyah. Yang Wahabi juga begitu, Sunni juga begitu, Syiah juga begitu. Itu kalau di Ibnu Khaldun adalah ternyata hayawaniyat itu lebih dulu daripada insaniat. Jadi hasrat, keinginan, ambisi, cita-cita itu duluan. Akal, intelek, rasio, dan lain sejenisnya itu belakangan. Dia hanya jadi justifikasi. Dan dari adanya dialektika antara hasrat dan keinginan inilah nanti lahir peradabannya manusia. Tanpa ada hayawaniyat, ya tidak akan lahir peradaban besar. Yang ada peradabannya malaikat, akal saja. Tapi nggak ada akal juga, peradaban akan rusak. Yang ada peradabannya setan. Karena ini dua hal yang bertentangan. Nggak mungkin ada peradaban utuh tanpa ada dialektika antara hayawaniyat dan insaniat. Yang satu agak kemalaikatan, yang satu agak bau setan. Yang setan sama malaikat itu kan nggak bisa jadi satu. Kecuali kalau zaman saya dulu kecil ada pertanyaan, perbuatan apa yang disukai, tidak disukai setan dan tidak disukai Tuhan. Jadi kan terus susah jawabnya, ternyata jawabannya adalah membawa lari istrinya setan. Wah, terus itu. Kalau sudah dijawab, musuhnya tanya lagi. Ayo kebalikannya sekarang, perbuatan apa yang disukai Tuhan dan sekaligus disukai setan? Kan bingung apa? Ternyata jawabannya menyelamatkan anaknya setan yang sedang kecemplung di sumur itu. Nah, itu kan disukai Tuhan juga disukai setan. Itu dalam kuis. Emangnya ada bawa lari istrinya setan gimana?
Oke, jadi peradaban akan bergerak dan dinamis kalau ada saling imbang antara dimensi hayawaniyat dan insaniyat. Ambisi, hasrat, keinginan harus hidup. Kalau ini mati, tidak jalan peradaban. Masa lalu, masa depan, masa kini ini dialog terus menerus dengan pemandunya akal. Karena akal ini kan yang selalu ngasih gongnya belakangan. Dari situ lahirlah dinamika sosial dan perubahan sosial. Hanya saja nanti ada agak beda sikap antara orang barat dan orang timur dalam menyikapi dinamika sosial. Ini bisa kamu debat, cuma mungkin Ibnu Khaldun melihat biasanya, keumumannya.